Good evening, everybody. Selamat malam semuanya. Good evening, sir. Good evening, sir. How are you? How are you? No, I'm how are you? fine. Celine, Yes, sir. how are you? I'm fine, sir. Siapa lagi nih yang familiar nih? Nok, how are you? Fine, sir. You doing good? Yeah, really good. Really good. Okay, good to hear that. Jenika. Sir, Okay, good. How are you? I'm fine, sir. Semakin Anda familiar dengan saya, misalnya ke depan meminta bantuan saya kasih, tapi tidak familiar saya tidak bantu. Sorry, I'm just kidding, okay? I'm kidding. Okay. Well, actually, I'm a little bit under the weather today. Ini saya bicara apa, no? Artinya? Kurang sehat, yes sir. Kurang sehat, ya benar ya. Nabil tahu nih. Under the weather itu artinya sedang kurang enak badan karena cuacanya dingin, panas, hujan. Oke. Yeah, but I'm fine to teach. Okay. Sebenarnya di minggu-minggu lalu kita sudah bahas terkait short talk. Oke. Percakapan pendek. Dan I cannot hear your voice. Ini siapa nih? Akil Aziz. Kok bisa ya? Yang lain dengar kan? Kedengaran, sir. Yes, sir. Iya, yang lain kedengaran. Oke. Nah, minggu ini pertemuan kali ini kita membahas tentang long talk, ya, percakapan yang panjang. Kalau percakapan pendek seperti yang sudah kita praktekkan, saya punya keyakinan bahwa banyak. Oh, ini Akil sudah muncul nih. Sudah bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke. Nah, kalau misalnya short talk itu terkadang agak gampang untuk kita pahami. Kendalanya mungkin nanti di long talk, ya, percakapan yang panjang. Alasannya karena kita diperdengarkan cukup sekali, lalu memori kita itu harus bisa mampu mengingat semua konversasinya sembari membaca pertanyaannya. Oke. Nah, di listening sebenarnya saya sedikit memberikan kalian pemahaman terkait dengan 101 ya, di listening yang nanti sebentar kita putar itu ada namanya biology 101 ya. Nah, ini biasanya dipakai di Amerika. Nah, kebetulan waktu itu saya diundang oleh Atlas jadi pembicara webinar, jadi ini materinya ya. Nah, tapi saya mau mengekspos Anda ke pemahaman tentang 101. Nah, kalau di Amerika itu, guys, 101 ini artinya freshman level, kelas. Jadi misalnya seperti kalian baru misalnya semester 1 ya. Ada 201 ini namanya sophomore dan junior. 401 senior, anything above these numbers is usually a graduate level course. Jadi kalau misalnya nanti kalian kuliah di luar ya, ada 101 atau lebih dari situ, 808 dan lain sebagainya, itu adalah graduate level course. Kurs mata kuliah yang levelnya sudah master atau PhD. Tapi kalau 101 ini untuk freshman level. Level yang baru masuk ya, pemula begitu. Oke. Nah, kebetulan di listening tuh ada biology 101 sehingga kalian tidak bingung apa ini biology 101. Ya. Jadi kalau misalnya kalian dengar 101 201, 301, 401 itu sama halnya dengan itu ya. Kalau ini materi terkait reading, waktu itu saya diundang jadi pembicara di Atlas namanya. Oke, kita lihat ya materi long talk.
materi long talk ini ya, pada saat kita mendengarkan audionya, kita harus sudah bisa memiliki skill ya. Tadi saya katakan kecakapan atau skill kita untuk mendengarkan long talks. Ini bukan saja Anda nanti mau dengar kontennya, tapi sudah harus bisa baca pertanyaan-pertanyaannya. Lalu sebaiknya ya, ada baiknya Anda harus sudah bisa memikirkan topik atau subjek apa yang dibicarakan. Topik yang dibicarakan itu apa? Oke. Topiknya apa, ide utamanya apa. Nah, kalau kalian tidak tahu, misalnya kalian tidak bisa mampu menginterpretasi topik atau ide utamanya, akan cukup agak sedikit complicated. Oke. Nah, cara paling mudah adalah kalian harus bisa memperhatikan bagian awalnya. Bagian awal dari long talk atau percakapan yang panjang. Contoh misalnya di recording kalian akan dengar the major earthquake that occurred east of Los Angeles in 1971 is still affecting the economy of the area today. The topic of the talk is the effect of 1971 earthquake on Los Angeles today. Nah, jadi ketika nanti misalnya di recording kalian sudah dengar si pembicara ini, dalam hal ini entah man atau woman, berbicara tentang the major earthquake, kalian sudah harus berpikir berarti ini dia bicara tentang earthquake ya, yang terjadi di mana? Yang terjadi di bagian timur Los Angeles. Dan akibat dari gempa itu adalah it's still affecting the economy of the area today. Masih memberikan dampak terhadap ekonomi hingga hari ini. Nah, cara terbaik lainnya bagi kita untuk bisa segampang mungkin menentukan atau menemukan jawaban yang tepat di long talk adalah kita harus menyimpulkan tentang who, what, when, where. Ya, jadi who is talking? Siapa yang sedang berbicara? Entahkah profesor, biasanya pada umumnya profesor ya, karena dia memberikan perkuliahan. Atau misalnya, apa lagi ya? Tergantung topiknya ya. Atau misalnya BMKG, atau politisi, dan lain. Tapi pada umumnya profesor biasanya. When does the talk probably take place? Kapan pembicaraan tersebut berlangsung? When does the talk probably take place? Entah berlangsungnya minggu lalu, ya, tahun lalu, atau waktu yang akan datang, atau 2 jam yang lalu. Where does the talk probably take place? Di mana pembicaraan tersebut berlangsung? Kalau pembicaraan ini kaitannya dengan lecturer, ya, lecture itu artinya perkuliahan, lecturer, dosennya. Kalau pembicaraan ini kaitannya dengan lecture, berarti the most probably ya adalah di dalam ruangan kelas. Ya, di dalam ruangan kelas. Lecture-nya ini take place di dalam ruangan kelas, in a class. Atau misalnya di seminar, webinar. What course is the talk concerned with? Kalau dia bilang concern with, ini artinya dia berkaitan dengan apa? Bertalian dengan hal apa? Ya, dia menyangkut hal apa? Relasinya, relevansinya, koneksinya, keterkaitannya. Bahasa akademik yang lebih tinggi itu berkelindan. Dia berkelindan dengan hal apa? Bertautan dengan hal apa begitu. Misalnya kursnya ini dia bicara tentang geologi atau earthquake. Ini kaitannya nanti tentang apa? Dampaknya seperti apa? Oke. What is the source of information for the talk? Selalu yang namanya informasi itu pasti ada sumbernya. So kita harus mendengar secara saksama informasi, sumber informasi itu dari mana atau dari siapa? Dari mana atau dari siapa? Contoh nih ya, contoh. Misalnya nanti seorang wanita mengatakan the next stop on our tour of Atlanta will be the original home of
Coca-Cola at 107 Marriott Street. Coca-Cola was manufactured at this location until early September of 1888. Oke. Lalu pertanyaannya, who is probably talking? A tour guide. Mungkin ya Anda sudah harus bisa menerka a tour guide. Where are they? In Atlanta. Atlanta itu di Georgia ya. Kotanya keren, saya suka kotanya. When does the talk take place? In the middle of a tour. Jadi in the middle of a tour nanti ada a tour guide memperkenalkan kepada Anda tentang Coca-Cola. Bukan Coca-Cola, Coca-Cola ya. Oke. Nah, saya agak kurang enak badan tapi masih bisa tersenyum nih. Ini yang sehat-sehat kok pada tidak semangat nih. Oke. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Kita harus bisa mampu bukan saja mendengar tapi memberi interpretasi, memberi tafsiran. Kira-kira topik pembicaraan ini akan kaitannya dengan hal apa? Apa yang akan dibicarakan? Kontennya seperti apa? Di mana dibicarakan? Kapan dibicarakan? Mengapa dibicarakan? Siapa yang membicarakan? Oke? Nah, itu ya imajinasi kita tuh sudah harus muncul saat kita mendengar itu. Karena nanti pertanyaannya itu akan seputar dan sekitar 5W plus 1H. 5W tambah 1H. Seputar dan sekitar. Ya, berkisar antara yang ini. 5W plus 1H. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, let me share this screen with you. Oke. Tidak ada pertanyaan, yakin? Exercise 26. Listen. Exercise 26, oke. Oke, saya tidak perlu lagi menjelaskan yang ini ya. Karena memang ini adalah beberapa hal yang memang harus kalian perhatikan di konversasi yang panjang ya, di long talk. Nah, sekarang coba kita lihat soalnya. Lalu Anda memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dengan mendengarkan audionya. Oke. Nah, again, praktekan yang tadi saya sebutkan. Kita perlu memberi tebakan, ya, penafsiran terkait topiknya ini akan seperti apa. Oke, are you ready to listen, everybody? Ready, sir. Yes, sir. To the first part of each of the talks and try to imagine the situation. Listen to the first part of each of the talk and try to imagine the situation. Situation, bukan situation ya. Kebanyakan orang Indonesia bilang situation. No, situation. Then answer the questions in the text. Talk 1. Listen to the beginning of Talk 1 and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Number 1. Who is probably talking? Number 1, who is probably talking? Professor Martin. Profesor Martin. Bukan Professor Martin, ya. Martin. Martin. Oke, dengar gini, Pak. Ini kebetulan saya kuliah di Amerika ya. Nah, orang Amerika ini kadang T itu mereka tidak bunyikan seperti interaktif, mereka akan bilang interaktif. Interaktif. Martin, mereka akan bilang Martin.
Written, yang written, yang write, wrote, written, mereka akan bilang written. Written, ya. Atau sentence, kalimat, makanya kalian biasa lebih baik dengan saya bilang sentence. Sentence. Ya, bukan sentence tapi sentence. Jadi mereka tidak bunyikan T-nya. Ya, itu aksen Amerika. Let's take a look at the sentence number 1. Jadi kalau dia bilang sentence number 1, oh itu artinya sentence. Kalian jangan bingung, ini dia bilang apa ini sentence. Oke. Seperti tadi, Martin. Tidak bunyi T. Oke. Coba kita ulang lagi. This is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Number 1. Who is probably talking? Who is probably talking? Professor Martin. 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 Professor Martin. Professor T-nya tidak bunyi. T-nya tidak bunyi. Oke. Of talk 1 and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin. I'm Professor Martin. Martin. Ya. Tidak bunyi T. Ingat ini nih. Kalian harus, ini agak lucu tapi kalian harus familiar dengan ini karena TOEFL ini miliknya mereka nih ya, aksennya mereka. And this is your laboratory. Ulang, kita ulang. Oh sorry. So sorry, saya salah tekan ya. Wait a minute. Ya, again, Professor Martin ya, Martin. Bukan Martin. Herman ini Biasa sekali. sama. Exercise 26. Suka Listen to the first part of each talk. Iya, aku nggak Try suka to pegawai imagine kayak the gitu. situation. Then answer the questions in the Mau text. keren jadi on. Talk 1. Listen to the beginning of talk 1 and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin. And this is your laboratory assistant. Ada Siapa yang punya bendera bicara di Inggris situ? kok. Gawat ya. Ada yang bicara tuh ribut sekali di situ. Saya sudah bilang minggu lalu kalau tidak mau serius, gini loh. Kalau Anda tidak mau serius mau ikut materinya, ngapain masuk di sini jadi apa ya namanya, pengganggu bagi orang lain gitu. Dia suka kan marah ke orang ribut. Peter Smith. Iya, dia Once a week beasiswa for dari lecture US. and once a week for laboratory assignments. Number 1. Kelasnya murah Probably 80.000. Jadi kan Nak- banyak orangnya. Jadi Ngeri kali dia tuh wajahnya tuh sangar kali. Ya, ini kok orang dia yang anu tuh no. Yang idealis tuh ngeri orang dia. Where does the talk probably take place? biology one. Biology. Laboratory. Where does the talk probably take place? Laboratory of Biology. Biologi. Bukan biologi, biology. Ini Yusrina ini, tolong di ini ya. Saya dengar ada percakapan yang kurang enak dari Anda. Ini ada apa ini? Tapi lucu kerasa kakak nih, istri Bang Reja nih. Seringkali di repostnya, ini ya. Repostnya maksudnya. Repostnya anu kakak nih, status kakak nih kah? Foto waktu mereka muda kan anu kan? Si kurus kakak tua mau Ya, betul Rahmat ya. We need a host. Tak usah berpost. Nanti saya beritahu apa nih harus ada host nih. Kalau seperti ini memang agak susah nih. Ya, ini saya dengar nih percakapan dari si Eni Yusrina tadi katanya cuma 80.000 dan lain Kita sudah tak sebagainya. muda lagi. Kalian dengar juga kan tadi? Marah dia marah. Yes, sir. We're here. Yes, sir, we are here. Ya, makanya saya bilang, Suara nih. Enggak. saya bilang ya, kalau Anda tidak mau serius mau belajar, yang ngapain masuk di sini? Oke? Gitu. Itu Evi Ruslan, sir.
Ya, kalau dengar lagi, sekali lagi saya bilangnya, kalau tidak berniat ikut, tolong jangan masuk untuk mengganggu orang lain yang sedang serius belajar. Oke? Oke, kita lanjutkan ya. Number 3. When does the talk probably take place? When does the talk probably take place? Di mana pembicaraan ini berlangsung? When? In the beginning of the freshman level class. When? When? First. Pertanyaan when? Where? Oke, saya tanya, when ini kalian tahu kan when ini artinya dia menaikkan tentang Waktu, sir. waktu, ya, bukan tempat. First meeting? Oke. At the First beginning meeting. of the class. Iya, ya, in the beginning of a new semester, ya, atau new class bisa. Nah, biasanya di semester awal itu kan profesornya nanti dia memperkenalkan kursnya seperti apa, ya, materinya akan seperti apa, silabus. Pada umumnya mereka akan bahas silabusnya dulu. Berapa meeting, project yang harus kita kerjakan, which is kebanyakan dosen di Indonesia biasanya ada yang tidak memperkenalkan hal itu. Kebetulan saya juga bagian dari itu, dan kebiasaan saya itu biasa saya saya perkenalkan silabusnya dulu. Oke. Ya, kita perkenalkan silabus ke anak-anak bahwa ini proyek yang harus nanti mereka kerjakan, berapa kali meeting, di dalam setiap meeting itu materinya ada berapa dan tentang apa saja, ya. Nah, jadi long talk ini akan ada topik-topik seperti itu, topik yang kaitannya tentang kapan, ya, semesternya dimulai, materinya apa, proyeknya apa, dan lain sebagainya. Ingat, ini listening kaitannya dengan situasi-situasi akademis yang terjadi di Amerika, ya, bukan di negara kita. Ingat, situasi-situasi akademis yang terjadi di negara mereka. Makanya saya bilang tadi, Anda harus familiar juga dengan kebiasaan atau budaya mereka. Oke? Ada yang bilang kontrak kuliah. Oh, yang berisik tadi Evi Ruslan. Oke, saya minta Evi Ruslan, ya, karena saya dengar bahasa-bahasa yang tidak enak dari Anda nih. Kalau rasa tidak berminat mau ikut kelasnya, tolong keluar. Oke? Saya tidak memaksa kamu untuk hadir di sini. Dan saya di sini mau membagi ilmu hanya untuk orang-orang yang bijaksana mau mendengar. Oke? Kalau Anda rasa sudah lebih pintar dari saya, silakan. Oke? Tapi tolong, saya minta tolong jangan berisik karena ada orang lain sedang fokus dan konsentrasi untuk belajar. Itu saja. Kalau Anda tahu etika, Anda tahu bagaimana menghargai orang lain. Oke, kita lanjutkan ya. What course is being discussed? Saya mau tanya dulu sebelum pertanyaannya. What course is being? Kenapa ada being di sini? Being atau being ini mengindikasikan apa? Artinya apa being di sini? Sedang berlangsung. Present continuous, sir. Sedang berlangsung. Present continue. Atau sedang didiskusikan, ya. Bukan pasif, ya, bukan pasif. Oh ya, pasif. Pasif yang continuous, sorry ya. Pasif yang continuous. What course is being discussed? Kan kalimat pasif itu bentuknya beda-beda, ya. Ada pasif yang present, pasif yang progresif, pasif yang future, tergantung polanya, ya, tergantung polanya. Nah, bagus kalau kalian sudah tahu pola seperti ini, pola pertanyaan seperti ini. Number 4. What course is being discussed? What course is being discussed? Biology. Biology.
Bagus. Ya. Biology. Ya, bukan Biology. biologi ya, biology. Biology class. Karena tadi dia bilang biology 101. Seperti tadi saya bilang 101 itu untuk level apa? Freshman, Freshman. sir. Maba. Ya. Freshman level. Untuk freshman level 101 itu. Oke, let's move on to talk 2. Ya, talk 2. Nah, kalau nanti Talk 2. kalau nanti di tesnya itu pertanyaannya tidak akan seperti ini. Ya, akan ada opsi pilihan gandanya ya, tetapi ini lebih ke praktis supaya kita tahu cara menjawab soal yang kaitannya dengan long konversasi ini seperti ini. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan Listen to the beginning of talk 2 and try to imagine the situation. In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. Number 1. Who is probably talking? Lecturer. Students, The sir. lecturer. Students, saya tidak yakin kalau students. Lecturer. Lecturer. Professor. Dosen. Lecturer. Oke, Lecture. Probably take Lecture. place. gini, harus bisa dibedakan nih lecturer dengan lecturer. Bedanya apa? Lecture. No, Lecture dosen. apa beda lecture dengan lecturer? Lecture tahu? is the subject, Lecture itu kuliahnya. lecturer is orangnya. Oke, Lecturer itu dosen. dengar dulu. Banyak orang tidak bisa bedakan ini. Lecture itu artinya perkuliahan. Lecturer itu dosennya, manusianya, orang yang mengajar, gitu. Oke. Tapi biasanya kalau misalnya Anda kuliah di negara-negara barat itu mereka akan lebih familiar dengan yang namanya profesor. Ya. Associate profesor, bukan seperti kita di Indonesia harus profesor benar-benar baru disebut profesor. Mereka kan ada associate profesor dan lain sebagainya. Jadi setelah D3 pun akan dipanggil profesor, doktor dan lain sebagainya. Nah, lecturer juga bisa. Cuma kalian harus bisa bedakan lecture itu artinya perkuliahan, lecturer orang yang memberi perkuliahan. Dalam hal ini si dosennya. Oke? Number 3. When does the talk probably take place? When does the talk probably take place? Ada di mana pembicaraan ini terjadi? In the Classroom. Classroom. Sir. Classroom. In the class. Classroom, sir. Good. Number 4. What course is being discussed? Ring fire. Volcano, sir. Number 4. Volcano, sir. Volcano. Fire. Volcanoes Ring of of fire and volcanoes of Hawaii. Geography. Geography. Ya, kalau punya geografi bisa lebih spesifiknya Talk 3. volcanoes. Listen to the beginning. location. Ya. Talk 3. Beginning of talk 3 and try to imagine the situation. I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. Number 1. Who is probably talking? Who is Tour guide. probably Tour guide. Tour guide. Tour guide. bukan gate ya. Kalau tour gate artinya gerbang apa tuh? Gates itu gerbang loh. Aziz. Salah ya, sir.
Guide, betul nggak? Ya, Tour guide. tour Tour guide, guide. tour gate. Guide. Itu gerbang. Gerbang. Apa-apa. Kita tuh belajar dari kesalahan dan semakin banyak kesalahan yang kita buat itu akan semakin bagus. Oke, dan gini, maksudnya ini agak sedikit terlepas dari TOEFL. Kalau kuliah di luar negeri itu mau dapat nilai bagus harus banyak bicara dalam kelas. Sesalah apapun, sebodoh apapun ide kita, itu akan sangat direspek oleh profesornya. Ketimbang mereka tuh paling tidak menyukai mahasiswa yang cuma datang, duduk, diam, dengar, pulang. Apalagi muncul bahasa-bahasa yang seakan kesannya itu menganggap enteng kurs ini dan lain sebagainya. No. Oke, padahal orangnya pintar-pintar loh. Memangnya Anda pikir Anda siapa menganggap remeh kurs ini gitu loh. Saya jadi lucu. Oke. Who is probably talking? Number 2. Nomor 1 tadi siapa? Tour guide, sir. Tour guide. Tour guide. Tour guide, Tour sir. guide, sir. Saya mau dengar Ajis dulu. Coba, Ajis, coba kamu pronoun apa? Tour guide. Iya, bukan tour guide. Oke. Where does the talk take place? Where does the talk take place? Washington DC, sir. The Washington DC. Ada yang sudah pernah ke Washington DC? In a dream. No, Not yet, sir. still in a dream, oke? Kalau mau ke sana biar bisa jalan-jalan ke kotanya, ya harus belajar, harus bisa TOEFL dulu. Ya. Oke, next. When does the talk take place? Kalau tadi where, sekarang yang when, ya. When, di mana? Number 3. When does the talk take place? When arrive. Di mana? In the end of the Washington trip. Kalau tour guide itu biasanya mereka bicara di mana? Museum tadi ya, museum. Museum. Museum, heritage place. Bus. Bisa. Sir. Kemungkinan lainnya di mana? Di atas bus, sir. Final stop, Atas sir, bus maybe. bisa. In final stop. Sorry, Iya, pertanyaannya yes, bukan yes. when ya? Kapan? Pertanyaannya bagaimana tadi? Pertanyaannya when kan? Kapan? When, sir? When does the talk? Oh, when. Bukan Oke. when. When does When? the talk take place? Maksud saya yang where tadi itu bisa di atas bus, di apa namanya? Heritage building. Kalau when ini apa nih? Kapan menanya? Ya, maksudnya jawabannya apa yang kalian tafsirkan? Ketika sampai. The end of the Washington trip. On the beginning of trip. In the beginning of a trip atau ketika mereka sampai di Washington? Ketika sampai di Washington. First meeting of a tour. Oke, ya. Nah, biasanya gini loh, contoh kalian sudah pernah naik pesawat kan? Biasanya announcement-nya itu sebelum apa sesudah? Sebelum dan sesudah. Mungkin Anda sudah mau sampai tujuan baru orang sudah kemas-kemas barang mau turun, Anda bilang perhatikan harus pakai masker. Itu mubazir itu pengumuman itu. Oke. Nah, jadi gini, logika kita juga harus berpikir loh, when does the talk take place? Kalau ini tour guide dia bicara tentang apa? Berarti, wah ini logikanya dia berbicara ini sebelum orang berangkat gitu loh. Tidak mungkin orang sudah turun, sudah sampai tempat tujuan, misalnya mereka kan mau ke Washington tadi kan, tidak mungkin sudah sampai sana, orang sudah kemas-kemas barang mau turun, mau traveling, mau stroll around the city. Stroll around the city itu artinya mau jalan-jalan di seputar kota untuk lihat-lihat dan lain sebagainya. Baru Anda sebagai tour guide memberikan penjelasan. Boleh juga sih, tergantung situasinya, tetapi most of the time the announcement happens the very first time before the traveling begins. Okay? That's it.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Thank you buat suggestionnya tadi ya. We need a host actually supaya ada yang, karena gini, kalau saya sendiri ngajar kayaknya agak kurang afdol karena banyak yang ribut. Saya tidak tahu ini ributnya dari arah mana. Saya mau perhatikan materinya apa mau lihat yang ribut. Dan gini anak-anak, kita tuh jadi manusia tuh kalau mau jadi orang yang baik, yang berilmu, jangan pernah menganggap enteng apapun. Ya, karena orang cerdas itu dia biasa mampu belajar dari banyak hal, dari banyak orang. Bukan menganggap enteng orang lain. Karena setiap orang itu memiliki skill atau kelebihannya tersendiri. Dan kalau misalnya kamu rasa bahwa loh ini kelasnya saya cuma bayar 80.000, buat saya 80.000 itu kecil. Ngapain saya ikut? Ya tolong jangan hadir untuk jadi pengganggu buat orang lain yang sedang serius untuk memperjuangkan nasibnya di sini. Oke? Itu pesan dan pesan dari saya ya. Coba sekilas kita belajar dari ilmu padi deh. Padi itu kalau dia semakin berisi itu dia menunduk, bukan dia tegak berdiri ke atas. Gitu loh. Siapa yang mengerti maksud saya nih? Gok, kamu mengerti maksud saya apa? Mengerti, Sir. Mengerti. Kita ilmu Ya, semakin artinya apa? Ngerti, Sir. Artinya apa? semakin Ketika kita kita sudah di atas atau semakin kita sukses, jangan sampai sombong, jangan sampai lupa, karena prinsip padi itu kalau misalkan berilmu pasti itu akan merunduk, merendah. Maksudnya bukan merendah, rendah hati gitu. Iya, jadi kalau Anda rasa kelas ini tidak penting, ya tolong jangan hadir untuk jadi pengganggu. Dan jujur, saya agak tersinggung dengan bahasa-bahasa seperti itu. Ya, sejujurnya. Ya, itu seperti Anda menganggap entengnya, ngapain ini si Sergini ada di sini. Kan saya bisa belajar sendiri. Ya, go ahead and do it by yourself. Tetapi tolong memberikan rasa respect terhadap orang lain yang mau belajar di sini. Oke, karena orang lain di sini masih butuh ilmu. Oke? Setuju ya sama saya ya? Setuju. Kalian yang hari di sini setuju tidak? Setuju, Sir. Setuju, Sir. Setuju, Sir. Setuju, Sir. Kalau Agree. saya ada di posisi kalian, saya akan sangat bersyukur. Saya cuma bayar 80.000 lalu saya dapatkan ilmu sebanyak ini. Kalau saya. Ingat, ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Ya, jadi kalau Anda menganggap enteng apapun ya, that's your choice. Oke, that's all. Kebetulan saya juga a little bit under the weather. Ada banyak praktis yang saya kirimkan setiap hari. I'm sorry, misalnya ada masalah-masalah teknis, misalnya ini itu. Sejujurnya materi itu dari English Courses ya, mereka yang kasih lalu saya share. Jadi kalau misalnya ada kendala apa akan saya informasikan. Dan ada Yoram di sini, Yoram. Saya sangat senang sekali dengan si Yoram ini ya. Karena begini, anaknya ini mau belajar. Setiap minggu itu dia akan selalu kasih saya laporan perkembangan dia belajar, terus dia selalu konsultasi. Pak, saya sudah belajar ini, masalahnya di mana, kurangnya di mana. Makanya saya pernah bilang, manfaatkan kesempatan ini untuk banyak bertanya. Ya, Anda di luar sana, Anda bisa temukan berbagai macam resources. Tapi saya ini orang TESOL, Teaching English to Speaker of Other Languages. Ya. Jadi Anda bisa konsultasi terkait konten, terkait struktur dan lain sebagainya ya. Dan Yoram, saya salut sekali anak ini, cool sekali dia ya. Dia mau belajar, dia mau berusaha. Dan saya bilang ke dia, kamu jangan lupa ya, suatu saat kalau sudah di luar negeri kabarin saya. I'll be very proud of you. Dan kalian yang lain juga pasti bisa ya. Oke. Nah, kalau di waktu luang silakan banyak praktis karena meeting ini sesingkat mungkin. Kadang kalau misalnya saya punya waktu banyak, saya lagi enak badan, pasti ini. Tapi kalau ini durasinya mungkin 30 sampai 90 menit.
Selain itu, kalian harus lebih banyak praktis. Saya punya banyak resources-nya. Kalian boleh saja minta ke saya, nanti saya share. And you don't have to pay for it. Okay? Thank you so much everybody. Kalau ada yang mau apply beasiswa, minta rekomendasi dari saya. It's okay. I'll be willing to help. Atau membantu esainya. Akan dengan senang hati saya membantu karena saya juga terlebih dahulu sudah dibantu oleh banyak orang. Apa salahnya kita saling berbagi kebaikan. That's all. Thank you so much everybody. And I'll see you in the next meeting. Okay. Oke. Thank you so much. Thank you, sir. sir. And get well Meeting. Thank you so much, sir. Thank you, Mr. Sergi. See you semuanya ya. Get well soon. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.